mau manggil orang-orang yang lagi takut nikah, insecure sama pernikahan karena berita akhir-akhir ini isinya tentang cerai selingkuh, cerai selingkuh, cerai selingkuh. I wanna help you untuk melepaskan dari ketakutan tersebut biar kita melihat fakta yang lebih objektif tentang pernikahan seperti apa. Yuk ikutin. Oke. Bagi Anda yang masih single, belum nikah gitu ya, kemudian ngelihat berita akhir-akhir ini Anda ngerasa takut, itu normal banget, sangat-sangat normal. Dan itu sangat-sangat manusiawi banget. Nah, cuman sekarang gini, kenapa kita bisa ngerasa takut kayak gitu ya? Rasa takut sama pernikahan itu karena memang ada 3 faktor utama sih yang saya lihat. Satu, kita itu memang cenderung nggak disiapin untuk menjalani pernikahan. Coba aja cek dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ada nggak ilmu tentang bagaimana caranya menjalani kehidupan pernikahan atau membangun keluarga? Kan cenderung nggak ada. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, persiapan ilmu-ilmu yang disiapin itu kebanyakan hanyalah persiapan tentang karir. Ya nggak? Nah masalahnya problemnya itu. Kita cuma siap untuk karir doang tapi nggak siap untuk keluarga. Jadinya di mindset kita yang namanya produktif itu, coba bayangin betapa tidak adilnya ini. Yang namanya produktif itu adalah suatu aktivitas yang sifatnya itu, outputnya itu hanya sekedar menghasilkan cuan atau menghasilkan karir yang jauh lebih baik lagi. Nggak dipandang produktif kan orang yang dia menjadi ayah yang baik, ternyata menghasilkan anak-anak yang cinta ilmu, sebutlah seperti itu. Atau tidak dipandang kayak gitu tuh kalau misalkan ada orang yang dia lagi sengaja ngambil cuti, ngambil cutinya itu sengaja tuh misalkan untuk membahagiakan orang tuanya, cenderung nggak dipandang kayak gitu kan. Jadi wajar banget kalau seandainya Anda takut ya, karena memang secara ilmunya kita nggak disiapin. Sesuatu yang mau kita jalanin tapi kita nggak ada ilmunya gitu ya, nggak kita siapin, terus kita tiba-tiba ngeliat berita orang aja kayak gitu, aduh deg-degan, khawatir itu kayak gitu. Apalagi gini loh, menikahi orang yang kita cintai itu memang nggak butuh ilmu. Yang penting emosi aja tinggi-tinggi. Jadi kan? Jadi. Tapi merawat cinta dalam pernikahannya itu, mau merawat cinta sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau mau sampai jannah nanti, ini jelas butuh ilmu. Nggak bisa cuma sekedar emosi doang. Gak bisa cuman sekedar, oh aku udah gak ada lagi cinta nih sama pasangan aku, maka aku kayak gini. Itu tanda banget, tanda-tanda gak punya ilmu banget gitu. Harusnya setelah nikah itu, bagaimana caranya kita menjaga komitmen kita sekalipun seandainya kok rasa dalam pernikahan saya lagi hilang ya kepadanya. Nah itu kan butuh ilmu. Cara menghilangkan ketakutan dari faktor yang pertama itu adalah menyengaja diri untuk belajar bagaimana caranya menjadi suami, jadi istri, menjadi ayah, atau menjadi ibu. Lalu yang kedua, udah mah kita nggak ada ilmunya, coba deh lihat film-film kayak Cinderella atau film-film yang sifatnya pernikahan waktu kita kecil dulu, itu ngebayanginnya kayak gimana sih? Ada ketika masih belum nikah, hidupnya menderita banget, gitu ya. Kemudian setelah menikah bertemu sang pangeran pujaan, kemudian hidupnya itu seolah-olah memasuki gerbang menuju happily ever after. Kita dibuai sama yang kayak gitu, jadinya jangan-jangan sebagian besar dari kita nggak sadar kalau kita kena yang namanya Cinderella Syndrome. Apa tuh Cinderella Syndrome? Ya jadi kita memandang bahwa pernikahan itu ya kayak gitu. Jadinya kita luput untuk melihat sebuah fakta yang sesungguhnya, bahwa ketika menikah berarti bertambahlah peran kita. Ya, peran kita nambah ya. Dan ketika peran kita nambah, maka kewajiban kita juga nambah. Contoh, ketika saya dulu masih single, jelas peran saya nggak ada peran sebagai suami kan. Tapi ketika saya sudah menikah, ya, maka peran saya bertambah menjadi suami. Kemudian ketika punya anak, peran saya nambah lagi sebagai ayah. Maka ketika peran-peran saya ini nambah, kewajiban otomatis nambah. Sedangkan waktu kita nggak nambah, tetap 24 jam. Jadi sebetulnya yang kedua ini yang perlu kita siapin itu, kita bukan nyiapin angan-angan, tapi yang perlu kita lakukan itu adalah persiapan keilmuan tadi gitu. Jadi kita perlu lihat pernikahan itu sesungguhnya seperti apa. Nah gitu kan, oh ternyata banyaknya kewajiban, bertambahnya kewajiban.
Sedangkan lihat, gara-gara angan-angan tadi, kebanyakan orang mau nikah itu bukan mempersiapkan diri untuk menghadapi kewajiban, tapi mempersiapkan diri untuk nuntut banyak hak dari pasangannya. Karena balik lagi apa? Kita terserang tanpa sadar atau enggak, Cinderella syndrome. Ya, maka yang kedua ini perlu diberesinnya gimana? Lihat betul-betul kondisi pernikahan itu seperti apa. Apalagi gini nih, yang betul-betul perlu kita sadari adalah nikah itu ibadah yang menyempurnakan separuh agama. Ya, gede banget kan sebenarnya pahalanya. Jadi kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, salah satu ibadah yang bisa kita ambil itu adalah menikah. Is it easy? No. Kenapa? Because there is nothing worth easy to do. Kita mau ngejar jannah, kita mau ngejar ridha Allah. Apakah itu gampang? Enggak. Makanya ada pernikahan. Dengan kata lain adalah ketika Anda khawatir, takut untuk nikah, itu normal. Mana yang layak untuk Anda pertahankan di dalam hati sini? Ketakutan tersebut, atau yang kedua, persiapkan diri agar bisa menjemput ibadah yang menyempurnakan separuh agama. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang memang cara otak kita berpikir, gitu ya. Jadi ketika otak kita melihat sebuah pemberitaan, melihat sebuah fenomena, otak kita itu kadang-kadang ada cara berpikirnya itu adalah mengambil sebuah generalisasi. Nah, jadi ketika sekarang nih, ketika ada banyak berita ya selingkuh macam-macam gitu ya, cerai macam-macam, seolah-olah otak kita mengeneralisasi. Jangan-jangan ini semua terjadi pada semua pernikahan. Enggak, tidak mungkin 100% pernikahan terjadi seperti itu. Gitu. Coba deh, ketika otak kita generalisasi seperti ini, sekarang tanyakan ke diri kita, betul nggak 100% semua kayak gini? Ada nggak sih pernikahan yang betul-betul harmonis, yang sama sekali nggak pernah selingkuh? Ada. Cari yang kayak gitu. Meskipun seandainya misalkan, kok kayaknya dominan sekarang kayak gitu ya. Nah, dominan sekarang kan kayaknya, masih rasanya. Itu kan masih dari generalisasi. Nah, jadi sebetulnya yang perlu Anda cari yang ketiga itu adalah Anda jangan belajar dari orang-orang yang gagal. Gitu. Ya, gagal apa, Kang? Gagal mengendalikan hawa nafsunya sehingga memilih untuk selingkuh. Gagal untuk belajar dulu sebelum menikah. Gitu kan? Nah, Anda yang perlu cari itu adalah pola-pola yang suksesnya seperti apa. Pola-pola gagal Anda pelajari boleh, tapi jangan sampai bikin jadi insecure, jadi takut, jadi nggak melangkah gitu. Kalau misalkan ada kemarin orang yang bilang bahwa saya selingkuh karena sudah tidak ada lagi rasa sama istri saya, misalkan kayak gitu ya. Nah, maka itu adalah sesuatu yang Anda pelajari. Oke, gimana caranya seandainya saya nggak ada lagi rasa sama istri saya, gimana caranya saya menumbuhkan kembali rasa tersebut. So, yang ketiga, ini hati-hati sama pikiran Anda sendiri. Jangan terlalu diyakini betul-betul pikiran Anda sendiri, karena pikiran setiap kita itu pasti ada unsur generalisasi. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman sekalian, hal yang bisa saya share. Harapan saya nge-share ini sih, saya pengen ngajak Anda ya balik lagi itu tadi. Ini nikah nih ibadahnya sayang banget nih. Nikahnya menyempurnakan separuh agama loh. Potensi kita untuk selamat dunia akhirat lumayan gede kalau kita ambil ini gitu. Kalau kita ambil ibadah ini. Dan tentu ibadah ini nggak bisa asal sembarangan aja. Semau kita ambil, tentu perlu persiapan. So, yuk kita menyengaja untuk mempersiapkan ilmu pernikahan tersebut. Mencintai orang yang kita nikahi itu hanya sekedar butuh emosi, namun merawat cintanya itu sampai jannah, Anda butuh ilmu. Anda butuh melatih skills dari apa-apa yang sudah Anda pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.